Pemirsa, dua komedian ini membuat dunia layar kaca penuh tawa. Tingkah mereka yang kocak diselingi sketsa parodi menjadi andalan. Tapi keduanya jarang berbicara serius saat berlakon. Apa kira-kira kata mereka tentang politik? Sudah hadir di studio dua komedian, Andre Taulany dan Entis Sutisna alias Kang Sule. Selamat malam Kang Sule. Selamat malam Mas Andre. Keren gayanya, dah. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Sama-sama. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Ini membayar hutang aja sih sebetulnya. Ya. Jangan dibuka di sini dong, iya. Bayar hutang ya? Iya, kan soalnya, dulu datang ke ini talk show, sekarang iya. saya di sini. Iya. Soalnya memang harus gitu biar impas kita. Betul. Setelah ini kita bikin utang baru ya Kang? Boleh. Sekarang kita datang ke tempatnya Mata Najwa, nanti mungkin ke rumah Nana lah. Silaturahmi. Ingat dah Haji lo. Iya. Saya mungkin sudah tidak perlu diperkenalkan, cuma ada cerita sedikit tentang dua orang komedian di depan saya, kita lihat yang berikut. Entis Sutisna, akrab dengan nama panggung Sule, mulai dikenal sejak menang dalam kompetisi lawak bersama grup SOS di televisi. Dia memilih nama Sule karena rambutnya yang gondrong serta sering disemir kuning dan singkatan dari Sunda Bule. Selain sebagai komedian, Sule yang tambah melejit namanya lewat program opera parodi di televisi juga pernah membuat album yang dinyanyikan bersama sejumlah komedian lain. Sule yang mempopulerkan slogan Prikitiu dalam lawakannya kini memandu sebuah acara talk show bersama Andre Taulany. Sementara Andre Taulany, mantan vokalis grup band Stinky ini, mulai terjun ke dunia komedi sejak bergabung dalam program televisi Ngelenong Nyo. Dia tambah terkenal sebagai komedian saat ikut berperan di opera Van Java. Dalam perjalanannya berperan sebagai komedian, Andre juga pernah menjajal terjun ke dunia politik, mencalonkan diri sebagai wakil wali kota Tangerang Selatan. Setelah gagal, dia kembali lagi menekuni dunia hiburan dan setia berpasangan dengan Sule. Ada itu kan baru sedikit. Ada yang perlu ditambahin nggak? Kira-kira apa sih yang perlu nih pemirsa Mata Najwa tahu tentang sosok Kang Sule dan Mas Andre? Aku manggilnya Mas atau apa ya? AA aja, AA. AA. Sama AA Andre. Kang Sule yang orang perlu tahu tentang partner Kang Sule apa? Yang belum ada di profil tadi. Waktu nyalonin. Mulai lu kan. Nggak apa-apa buka di Mata Najwa yang rahasia-rahasia dibuka nggak apa-apa. Iya, yang namanya teman kan harus saling membantu ya. Tapi perekonomian tetap harus jalan. Jadi ceritanya saya disuruh, saya mau nyalonin nih, tanya Pak Arsid di Tangerang Selatan. Nah terus gue harus ngapain? Gue harus joget-joget gitu. Kan? Nggak lu bantuin gue dong. Ya udah, akhirnya kita bantuin kampanye 1 hari itu. Nyampe kita terjebak di jalan waktu itu, jauh perjalanannya. Gak ada mobil karena mobil nggak bisa masuk. Karena penuh orang? Bukan penuh orang, kealing rel kereta. Akhirnya saya berempat, Nunung, Parto, Ajis waktu itu kita di kereta 1,5 jam. Dan dia tidak tahu karena dia naik mobil, wiu. Oh dia pakai patwal? Itu pengalaman yang paling pahit seumur hidup saya. Tapi demi seorang teman Tapi demi seorang teman saya rela untuk dia walaupun gagal. Walaupun gagal, tapi demi teman. Oke. Sebelum masuk ke pengalaman pahit, kalau tentang Kang Sule yang orang belum banyak tahu di Mata Najwa tolong dibuka sedikit. Sule ini orang yang sensitif. Dan dia itu mudah sekali menangis. Masa sih? Iya. Apalagi kalau kita berbicara soal muka ya. Tapi Sule yang dulu sama sekarang berbeda. Menurut saya sebagai sahabat saya melihat dia banyak sekali perkembangan. Bahkan dia lebih ganteng daripada saya. Dia tahu bilang ganteng, nggak mau dibahas. Masalah waktu kampanye masih kurang 5 juta. Kan perjanjiannya kalau menang gue bayar gitu. Oh iya. Kan gue nggak menang. Kalau kalah nggak bayar. Tapi sebetulnya dengan pengalaman politik, dengan bantuin politik, kok kalau di televisi jarang bahas politik? Jarang, karena kalau saya kan lebih ke memberikan hiburan kepada rakyat.
biarkan saja ada orang-orang politik yang membahas politik. Karena kan kalau politik yang saya tahu kalau udah pol itu baru diitik-itik gitu kan. Itu ya. Jadi ya kita mah yang update aja lah gitu kan. Kayak kursi sini mungkin kita tinggal pakai peci, masukin tangan sini udah gandain uang banyak gitu kan. Gitu. Kayak yang ini ya kan? Ya paling begitu-begitu doang kalau urusan politik karena saya nggak ngerti politik terus Nggak ngerti politik. Banyak banget tawaran saya untuk menjadi wali waktu itu. Cuma Wali kota? wali kelas. Gitu. Tapi memang selalu menolak. Iya selalu menolak karena Andre juga pada waktu itu saya mau coba nih, kalau coba sih nggak apa-apa, tapi kan loh kok buat politik kok coba-coba sih Andre gitu kan, tapi nggak apa-apa kalau untuk pengalaman gitu kan, takutnya nanti gagal Andre, dan itu betul gitu kan. Itu karena politik kan kuat banget, kita juga nggak tahu, ada istilah katanya penggelembungan suara gitu. Yang gelembung padahal kan balon atau nggak air ya. Nggak tahu, makanya saya nggak terlalu membahas untuk itu. Tapi dia Biarkanlah bagus. Mas Butet yang membahas masalah itu. Oke. Ya. Tapi kalau gitu saya mau puterin satu hal nih pemirsa. Ini bukan untuk mengungkit luka lama nih, AA. Iya. Tapi ini perlulah supaya pemirsa Mata Najwa tahu Apa, sabar. bagaimana perjuangan AA Andre waktu mau jadi politisi, wakil wali kota. Jadi karena nomor 3 ya, Iya. jadi gini ya? Itu Iya. karena nomor 3. Dan itu sebetulnya cikal bakal saya, kenapa akhirnya Pak Jokowi niru saya. Begini juga kan Pak Jokowi kalau nggak salah. Enggak, Pak Jokowi 2 gini dulu. Sebelumnya tuh gubernur. Oh, tuh gubernur. Terinspirasi AA Andre. AA, jadi apa pengalaman terburuk mengingat-ingat dulu tuh? Waktu itu jadi berapa lama tuh kira-kira terjun politik praktis? Hampir setahun ya. Setahun, dari mulai dicalonkan sampai Ya, kemudian sampai kemudian pemilihan. pemilihan dan kalah ya? Iya. Habis berapa duit bilang? Tuh ya. Habis berapa Saya sama sekali tidak keluar uang pada waktu itu. Keluar apa waktu itu? Keluar kuping. Keluar kuping. Masa nggak keluar uang? Keluar tapi tidak sebanyak yang dibayangkan lah. Gitu. Emang bayangan saya berapa kira-kira? Ya pokoknya satu rumah aja sih enggak lah. Nggak satu rumah? Kan tergantung rumah di mana. Rumah keong kayaknya. Tapi kalau bukan soal uang, jadi soal apa yang paling membekas sampai sekarang? Pengalaman maju pilkada? Enggak, jadi saya tahu betul bagaimana akhirnya ketika terjun ke situ begitu banyak gelombang di sana gitu ya. Yang mohon maaf ini, yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar gitu. Misalnya? Jadi ya misalnya kita di situ kejujuran bukan berarti nomor 1 di situ. Karena kejujuran bisa jadi akhirnya dimanipulasi menjadi tidak jujur gitu. Jadi sebetulnya dunia yang jujur adalah dunia komedi menurut saya. Dunia komedi, dunia jujur? Jujur, contohnya kayak saya begini. Saya sangat jujur sekali melawak gitu loh. Misalnya ketika saya nggak ada bahan gitu ya. Ya saya bilang saya nggak punya bahan gitu. Jadi tidak ada yang tersinggung, tapi malah orang ketawa begitu. Sementara politisi dunia yang penuh kepura-puraan, Kang Sule? Ya saya nggak tahu, saya nggak punya saudara politisi. Kalau gitu, Kalau urusan pura-pura enggaknya ya itu urusan mereka. urusan mereka. Iya. Tapi yang diamati, kalau komedian tuh kan melihat sesuatu tuh kan pasti caranya beda. Kalau Ya. ngamat-ngamatin dunia politik kita gimana? Ngelihatnya seperti apa? Saya mau udah malas ngamatinnya. Kok males? Jangan Udah males capek, dong. ya itu mulu kan, korupsi lagi, itu lagi, makanya ya udahlah mendingan nonton SpongeBob saya mah. SpongeBob ya? Iya. Saya Andre, Saya Sule, kami berdua. Roy Martin. Pasti sering dilamar kan? Sering. Oleh parpol? Oh kirain sama cewek. Jadi sama sekali,
Tapi jadi sama sekali nggak ngikutin perkembangan negeri dunia Ya, politik, masih ngikutin? Ngikutin, cuman kan kadang-kadang kalau TV kan banyak Mbak Nana. Ya. Kadang-kadang bentrok dengan acara Mbak Nana, terus dengan persidangan Jessica aja sampai sekarang masih belum beres-beres. Bingung saya juga. Kalau gitu saya ada ini nih, saya mau tanya, kalau memang ngikutin dan nggak ngikutin, ada foto-foto pejabat publik nih. Maksudnya saya ngikutin pejabat gitu. Enggak, saya mau Kalau zaman Orde Baru, kita tuh hafal nama-nama menteri. ya. Di sekolahan ya. Harmoko apa? Makanya Sudomo apa? Ya Allah jadul banget ya. Iya. Loh iya, saya orang jadul dulunya. Makanya saya mau ngetes yang kekinian, komedian kekinian, paham juga nggak sama pejabat kekinian. Saya jadi mau nunjukin foto. Oke. Satu-satu, boleh berunding boleh. Boleh. Tapi jangan minta bantuan yang lain. Iya, iya, Boleh iya. berunding, terus ini siapa gitu ya. Iya, Oke. siapa ya? Siapa Gitu ya. ya? Ini siapa Kang? Aduh, saya tahu tapi lupa lagi. Lu nggak tahu namanya kayak begitu. Ya tapi kalau lupa lagi pernah tahu. Ah. Ini BNN kalau nggak salah. Benar BNN. Iya, aduh cuman namanya, aduh ini pernah temennya Parto ini ya kalau nggak salah. Bener serius ini. Yang ini siapa jadi namanya? Susilo gitu kalau nggak salah. SBY? Bukan. Bukan ya? Siapa ya ini? Bener, kalau tadi BNN-nya Kalau benar. saya biasanya suka manggil beliau nih Pak. Pak siapa? Pak gitu. Pak gitu. Pak. Gitu. Lupa lagi benar saya. Lupa lagi? Tapi apal. Apal. Tapi apal. Dan saya juga yakin bahwa bapak ini yang dipoto apal juga sama saya. Wes, Yakin saya. pasti lebih apal Kang Sule ya? Ya saya lupa lagi. Aduh siapa Panggilan, namanya? nama ngetopnya Aduh. minta saya- contekan. Enggak nyontek. Nama- Oh iya. Buas. Buas benar, Budi Waseso. Nah Budi tuh saya Waseso. bertahun. Budi Waseso. Oke. Berarti, Pak berarti Budi. saya jujur kan? Jujur. Iya. Nggak pernah tahu tentang politik saya. Kalau yang ini, yang pakai peci. Saya malah tahu yang itu tuh. Jangan yang sebelahnya nggak ditanya. Yang Ini yang ini nih, saya teman yang sebelah sanonya tuh. Ya Dia sering udah. muncul di TV tuh dia tuh. Dua-duanya sering muncul. Ini saya tahu yang pakai peci nih. Ah. Haji Komar. Bukan. Enggak, saya terus terang nggak tahu. Nggak tahu namanya siapa. Mukanya juga baru tahu sekarang. Mukanya baru tahu. Iya. Kalau yang ini kenal tadi. Kenal. Yang ini Siapa? Nggak tahu juga namanya. Tahu lu. Kenal. Kang AA Ah. kenal. Lupa, saya nggak tahu lupa. Tapi pernah lihat di TV sih. Jangan sok-sokan lah. Nggak tahu aja. Tapi ini jujur. wakil rakyat loh, wakil rakyat. Ini DPR kan ya kalau nggak salah? DPR, Iya ini kan? pakai ini DPR. Novanto. Bukan. Ada Komarudin ini nih. Adek Komarudin ketua DPR. Ya kan, bener kan? Ada Betul, Komarudin, kita betul. kasih tepuk Bener. tangan. Saya yang- biasa manggilnya Pak Haji Komar. Pak Haji Komar, panggilan kesayangannya ya. Iya. Kalau yang ini juga anggota DPR juga, Iya, wakil anggota ketua. Ya, betul. Fadlizon. Ya Fadli itu, Zon. Fadli John. Kayak merek minuman ya. Nggak usah disebut. Oh iya. Kalau ini, Oh tahu. Tahu saya. Jokowi. ntar dulu, ya udah pasti tahu lah. Ini Pak Jokowi. Pak Ahok. Ini Pak Ahok. Pak Ahok. Saya mau nanyanya yang ini sebelah kanan. Penny Rose. Bukan. Penny Rose. Dia sebagai apa dia? Ini waktu lagi meninjau lokasi MRT. Bu Susi bukan tuh? Bukan. Bukan, kalau Bu Susi orang Pangandaran. Nah, kenal Kang Sule. Pokoknya jadi kementerian, ini menteri berhubungan sama proyek MRT. Aduh siapa ya? Saya biasa manggilnya sih Bu gitu. Ya gua juga nggak sama. tahu. Tadi juga Gua apa? sama. Ini Menteri BUMN Bu Rini Sumarno. Rini, Bu Rini. Ini Oh, Menteri iya. BUMN. Iya, iya, iya. Kasih tepuk tangan buat Mata Najwa dong. Ya. Nah, kalau yang ini kalau nggak tahu keterlaluan nih. Iya. Keterlaluan. Soalnya ini politisi baru. Sebelumnya politisi bukan ya. Pokoknya dia mengaku politisi baru. Siapakah ini? Ahmad Musadek. Ahmad Dhani. Kalau ini ngikutin ini. Ngikutin? Tahu kalau ini. Tahu istrinya Dia apa mau tahu? ke DKI, nyalain DKI, sekarang di Bekasi kalau salah. Heeh. Ini jadi, kalau jadi, saya warganya berarti. Oh, Kang Sule warga Bekasi. Iya, tapi mau pindah lagi. Kenapa? Jadi Enggak, karena ada rumah juga di Jakarta. oh, jadi nggak mau nyoblos yang ini? Oh, saya nggak pernah nyoblos. Kang Sule ngaku deh, pasti sering dilamar kan Sering. oleh parpol? Oh, kirain mah cewek. Ada. Parpol mana aja?
Lah nggak usah disebutin lah, Nggak apa-apa banyak. sebut Itu lah. yang PBI kemarin, PBI yang mana? Partai Boxer Indonesia. Biasanya kalau nolaknya nolak parpol enak atau suka nggak enak atau langsung nolak? Ya suka nggak enak. Ya untungnya kan kayak kita ada manajer gitu kan. Jadi ya manajer yang Nolak. ngomong. Ya. Tapi menolak ya kalau saya kan sesuai dengan kemampuan lah. Kalau saya memang nggak paham tentang politik, kenapa kita harus memaksakan diri. Makanya saya sama Andre juga bilang begitu. Dan Andre kalau memang nggak mampu, tapi yakin kalau Andre mampu dia karena kan jiwa pemimpinnya kuat Andre kan. Wis. Dari organisasi sekolahnya dia dulu ketua OSIS. Lebih tahuan dulu daripada gue ya. Lah kan gua baca Andre gitu. Jadi kalau saya mungkin nggak ada untuk ke situ. Saya lebih ke memperhatikan rakyat mungkin lah. Biar rakyat tertawa kalau bingung-bingung sama politisi gitu. Bingung-bingung sama politisi. Kalau gitu, saya mau ke penulis cerita komedi nih. Ya. Mas Agus Nur, saya mau dong kasih usul, kasih ide. Kalau misalnya Kang Sule, AA Andre mau membawakan jok politik yang cocok tuh jok politik yang mana? Pertama, sebenarnya dua orang ini adalah Satrio Piningit. Wis, Satrio Piningit. Ya, pasangan yang dinanti-nantikan. Kalau dulu Soekarno-Hatta ada Dwi Tunggal, ini Dwi Janggal. Saya kira Mas Sule dan Mas Andre itu, Kang Sule, AA Andre. Kang Sule dan AA Andre, kok jadi mesra ya saya. Cuman tinggal satu, kurang memotong rambutnya jadi botak biar jadi upin-ipin lah. Salam dulu dong. Ya, ini begini. Saya Andre, Saya Sule, kami berdua Roy Martin. Tapi Mas Agus, jadi menurut Anda memang karakternya sudah tidak usah nyerempet-nyerempet politik? Enggak, justru komedian seperti Kadri Butet bilang tinggi itu memang derajatnya seperti filsuf. Jadi dia sama-sama tertekan hidupnya komedian sama filsuf itu. Ada anekdot, ya. Menikahlah ya. Kalau kamu hidupmu susah tertekan, kamu pasti jadi dua. Jadi filsuf seperti Plato atau jadi komedian seperti Charlie Chaplin. Kalau ada komedian lucu, pasti di rumahnya menderita hidupnya. Saya mau cek betul. Kok tahu ya? Jadi selalu ada pasangannya. Tapi kalau begitu, kalau memang bukan tidak ingin menjurus-jurus politik itu menjadi lahan lain, kalau melihat negeri ini hal-hal yang lucu itu memang sengaja memilih menghindar atau memang karena merasa bukan bagian dari jiwa dan roh begitu. Ya kadang-kadang kalau itu kadang-kadang kita melihat momen aja yang pas gitu. Ya namanya juga mungkin kalau kita lebih ke apa ya namanya Andre, kalau bukan nggak mau nyerempet, kita juga sayang sama rakyat, tapi kan takut salah juga. Jadi tetap saja ada hal-hal yang menarik untuk Ada, cuman kita tidak terlalu ke sana itu supaya ya kalau terlalu banyak yang mengkritik juga kasihan juga pemerintah kan mereka juga konsentrasi untuk membangun negeri ini. Wes. Justru saya yang bagian mendukung mereka, ayolah gitulah. Gitu. Jadi mendukung dengan cara yang lain. dengan cara yang lain. Ya dengan cara yang lain. Mendukung dengan cara yang lain. Saya ingin tunjukkan, jadi ada foto yang beredar seperti ini nih. Saya ingin minta komentar Kang Sule dan AA Andre. Foto Kang Sule dan AA Andre berdua, tapi dalam tampilan yang lain. Kira-kira mungkin nggak ya ini terjadi? Kita lihat dulu. Oke. Nggak mungkin. Mungkin nggak Kang? Mungkin nggak? Mana ada pemimpin pakai anting gitu? Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau maju berdua nggak mungkin. Enggak. Saya dipaksa sering dipaksa sama Andre, nggak mau. Kalau maju yang jadi gubernur atau yang jadi gubernur siapa kira-kira? Loh pasti dia yang wakilnya. Tapi itu jauh-jauh ya. AA nggak mau nyoba lagi? Saat ini belum ya. Oh jadi mungkin berubah. Belum tahu juga ya. Tergantung hati aja. Tapi kalau sekarang belum? Belum. Kang Sule ditanya di mata Najwa nih. Ya. Akankah mungkin? Enggak. Belum tahu saya pertanyaannya. Enggak, saya enggak. Nggak apa? Enggak. Nggak apa? Enggak bakalan pulang kalau nggak dibayar. Kan barter, jadi nggak Iya, bayar. benar. Jadi sesuatu yang tidak mungkin ya? Tidak mungkin kalau saya. Nggak mungkin.
Jadi jangan berantem. Loh, kalau kampanye kan kalau gua diajak kampanyenya, kalau Ya enggak makanya ngapain? kalau diajak memang Anda jangan bertele-tele. Mama Paris.